Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Gastira. Nomor induk mahasiswa saya 19.020.2001. Saya dari Universitas Mancasakti Bekasi. Saya dari semester 6 prodi manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mata kuliah pengertian ekonomi manajerial. Untuk dosen pengampu Dr. Sugeng Pariyotno SMM. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini ada pengertian ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dengan cara yang paling efisiensi dan efektif. Dapat dijadikan sebagai strategi yang baik dalam menjalankan bisnis. Ekonomi manajerial berhubungan dengan area fungsional ilmu administrasi bisnis yang meliputi akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan juga produksi. Dan ruang lingkup ekonomi manajerial bagi menjadi dua, ada mikroekonomi yang perilaku individu sebagai unit pengambilan keputusan dalam sistem perdagangan komersial atau bebas. Makroekonomi, ilmu yang membahas tentang hal-hal berikut dalam perekonomian secara keseluruhan. Ada output, pendapatan, lapangan kerja, konsumsi, investasi, dan juga harga. Ruang lingkup ekonomi manajerial dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama ada masalah keputusan manajemen, ada teori ekonomi, ada ilmu keputusan, ada ekonomi manajerial. Tujuan ekonomi manajerial salah satunya mengelola keuangan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya agar perusahaan tidak bangkrut. Ada juga yang dinamakan alat evaluasi, mengevaluasi strategi lama sebelum membuat strategi baru. Hal ini sangat berguna terutama untuk berganti manajer baru. Tujuan ekonomi manajerial, tujuan utamanya adalah memberikan keuntungan bagi suatu perusahaan agar bisa membantu memecahkan masalah kondisi ekonomi dan pasar yang berubah, menuntut manajer melakukan penyesuaian kebijakan untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan. Ada juga menganalisis lingkungan industri. Tugasnya berfungsi sebagai analisis lingkungan industri, lingkungan perusahaan, dan kondisi ekonomi. Analisis perlu dilakukan untuk memantau kondisi supplier, konsumen, dan kompetitor. Sini ada laba. Definisi laba yang berarti laba adalah penerimaan dikurangi biaya. Laba bisnis, penerimaan dikurangi biaya akuntansi. Laba ekonomi, penerimaan dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit atau biaya peluang dari penggunaan sumber daya perusahaan. Ada 5 keuntungan kerangka kerja: keuntungan masukan supplier, keuntungan pembeli, persaingan industri, perubahan penambahan, dan juga pemasukan. Pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Sebagian keputusan manajerial dibuat dalam kondisi ketidakpastian. Tidak diketahui secara sempurna bahwa suatu kejadian benar-benar akan muncul. Adanya ketidakpastian berarti akan selalu berhadapan dengan risiko. Risiko merujuk pada kemungkinan suatu kejadian yang tidak menguntungkan dapat terjadi. Contohnya, jika uang 100 juta rupiah diinvestasikan pada obligasi dengan bunga 10% per tahun, maka tingkat pengembalian dapat diestimasi secara tepat atau tidak ada risiko. Jika uang tersebut diinvestasikan pada saham suatu perusahaan di bursa efek, maka tingkat pengembaliannya tidak dapat diprediksi secara pasti. Sini ada juga pembahasan apa itu bisnis UKM, cash to cash cycle. Ada uang, ada penagihan, ada pembelian, ada piutang, ada bahan baku, ada penjualan, ada barang jadi, ada produksi. Alat pengukur kinerja keuangan UKM, balance sheet, income statement, ada cash flow. Pengambilan keputusan dengan melibatkan ekonomi manajerial. Proses yang terkait dengan semua proses pengembalian keputusan manajerial yaitu menetapkan tujuan perusahaan atau organisasi, yang kedua mendefinisikan masalah yang dihadapi agar mencapai tujuan, memilih solusi terbaik dari yang tersedia.
mengimplementasikan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan dengan melibatkan ekonomi manajerial, proses yang terkait dengan semua pengambilan keputusan manajerial yaitu menetapkan tujuan perusahaan agar atau organisasi, mendefinisikan masalah yang dihadap atau mencapai tujuan tersebut, mengidentifikasi sebagai solusi-solusi, memilih solusi terbaik dari berbagai solusi yang tersedia, mengimplementasikan keputusan tersebut. Komunikasi dan konsultasi merupakan hal-hal yang paling penting, mengingat prinsip pengelola risiko yang ke-9 menuntut pengelola risiko yang transparan dan inklusif, di mana pengelolaan risiko harus dilakukan oleh seluruh bagian organisasi dan memperhitungkan kepentingan dari seluruh stakeholders organisasi. Dengan adanya komunikasi dan konsultasi diharapkan dapat menciptakan dukungan yang memadai pada kegiatan pengelolaan risiko yang dapat kegiatan pengelolaan risiko menjadi tepat sasaran. Yang kedua ada penetapan konteks. Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggunakan saran organisasi lingkungan di mana sasaran hendak dicapai, pemangku kepentingan, stakeholders yang berkepentingan, dan keberagamaan kriteria risiko, di mana hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat dan kompleks dari risiko. Terdapat 4 konteks yang perlu ditentukan dalam penetapan konteks, yaitu konteks internal, konteks eksternal, konteks pengelolaan, konteks risiko, dan kriteria risiko. Penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri dari A. Identifikasi risiko adalah mengidentifikasi risiko apa saja yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Yang B. Analisis risiko, menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Yang C. Evaluasi risiko, membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan risiko yang akan diterapkan. Yang keempat, penanganan risiko. Penanganan risiko dalam menghadapi risiko terdapat 4 penanganan yang dapat dilakukan oleh organisasi. Yang A ada menghindari risiko, yang B mitigasi risiko dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan dan dampak, yang C transfer risiko kepada pihak yang ketiga, yang D menerima risiko. Pemantauan dan review. Monitoring dan review diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi pengelolaan risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Hasil monitoring dan review juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap proses pengelolaan risiko. Ya, saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.